يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di malam ini tafsir surat Al-Baqarah dengan membaca tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah kita akan menyelesaikan kisah perjalanan Raja Talut yang nanti akan melawan Jalut dan bagaimana Nabi Dawud berhasil membunuh Jalut. Pada pertemuan yang terakhir terjadi dialog antar Bani Israel dengan nabinya. Bagaimana mungkin Talut bisa menjadi seorang raja yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sang nabi. Kemudian sang nabi menyebutkan bahwa di antara tanda beliau berhak untuk jadi raja adalah ayyatiyakumut tabut. Dia mendatangkan kepada kalian tabut. Tabut itu peti. Di dalam tabut itu, di peti ini fihi sakinatu min rabbikum. Ada sakinah dari Rabb kalian. Dan ulama beda pendapat tentang makna sakinah di sini. Dan di sana ada peninggalan yang dulu dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa tabut ini, peti ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, kemudian diserahkan kepada Talut. Dan sebagian juga menyebutkan bahwa di dalam tabut ini ada tongkatnya Musa alaihissalam. Tapi ini tidak berfungsi sebagai mukjizat sebagaimana yang dulu berfungsi pada Musa. Maka tongkat Musa tidak dipakai oleh Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Sehingga tongkatnya Musa terhenti kemampuannya sebagai mukjizat pasca Musa meninggal dunia. Namun ini diberikan kepada Talut sebagai bukti kalau beliau lebih berhak untuk jadi raja dibandingkan yang lain. Setelah beliau jadi raja, kemudian mulailah disiapkan pasukan untuk melawan Jalut. Di ayat 249 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junud." Ketika Talut sudah menyiapkan, fasala bermakna membuat peleton, membuat fasal-fasal. Membuat apa? Membuat peleton-peleton. Bil junudi, pasukannya. Qala, beliau memberikan peringatan. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah memberikan ujian kepada kalian dengan ajannya sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai itu, maka dia bukan bagian dariku. Nanti tidak akan membersamaiku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang yat'amhu, wa man lam yat'amhu, dan siapa yang tidak memakannya. Di sini menunjukkan bahwasanya air juga bisa disebut sebagai ta'am, disebut sebagai makanan. Maka beliau ngasih peringatan, wa man lam yata'amhu, dan siapa yang tidak memakannya, maksudnya adalah tidak meminumnya, fa innahu minni, maka dia bagian dariku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali orang yang hanya mengambil satu cidukan tangan. Sehingga Allah ngasih ujian, pasukan Talut ini pasukan yang jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan Jalut, tidak lebih kuat dibandingkan Jalut. Itu pun dikasih ujian. Yang betul-betul ingin terlibat dalam jihad hanya mereka yang lulus ujian. Dan ujiannya berkaitan dengan masalah makanan. Dalam hal ini adalah sungai yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber nutrisi bagi pasukan. Itu pun hanya boleh mengambil satu cidukan tangan. Lebih dari ini maka dia tidak akan bisa ikut. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka pun minum dari sungai ini
illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali di antara mereka. Falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ah, ketika beliau berhasil melintasi sungai ini bersama dengan orang-orang yang beriman bersama beliau, qalu, kemudian mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi, hari ini kita tidak akan mampu untuk melawan Jalut dan pasukannya. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang yakin kalau dia akan ketemu Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekarang coba kita lihat keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an Talut maliki Bani Israel. Allah menceritakan tentang Talut, raja Bani Israel. Hina kharaja fi junudihi, ketika beliau keluar bersama pasukannya. Wa man ata'ahu min mala'in Bani Israel, dan orang-orang yang mau mengikuti beliau di kalangan pasukan atau di kalangan para Bani Israel, di kalangan masyarakat Bani Israel. Menurut As-Sudi, wa kana jaishuhu yawma idzin 80,000. Kata As-Sudi, jumlah pasukan Talut ketika itu 80.000 orang. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak bisa memastikan, sehingga beliau hanya mengatakan wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu tentang berapa jumlah pasukannya. Annahu qala, lalu Talut mengatakan, innallaha mubtaliikum binahar, Allah memberikan ujian kepada kalian dengan adanya sungai. Ibnu Abbas menyebutkan, wa huwa nahrun bainal Urdun wa Palestin, yakni nahrus syariatil masyhurah. Itu adalah sungai antara Yordan dan Palestina. Sungai ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas, dan sungai inilah yang sering dikenal dengan nahrus syariah al-masyhur, yang terkenal di sebelah barat Yordan. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum darinya maka dia bukan bagian dari golonganku. Maksudnya adalah fala yushibuni al-yauma fi hadzal wajh, dia tidak akan bisa membersamaiku dalam peperangan ini. Wa man lam yat'amhu, dan siapa yang tidak menikmati air dari sungai ini kecuali hanya satu jidukan tangan saja, fa innahu minni, maka dia nanti bagian dariku. Maksudnya adalah dia akan ikut dalam pasukanku. Ai fala ba'sa alaihi, maksudnya adalah tidak masalah kalau dia minum hanya dengan satu cidukan tangan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, dan banyak di antara mereka yang minum air dari sungai tadi dalam jumlah yang banyak. Ibnu Abbas mengatakan, man iqtarafa minhu biyadihi rawa, siapa yang hanya minum satu cidukan tangan dia kenyang. Wa man syariba minhu lam yarwi, tapi siapa yang minum dalam jumlah banyak dia tidak bisa kenyang, sehingga dahaganya tidak bisa hilang. Rawiya yarwa itu artinya kenyang karena minum air. Makanya pintu surga yang dijanjikan untuk orang yang berpuasa namanya Rayyan, dari kata rawiya yarwa yang artinya kenyang karena minum air, atau rawa yarwa yang artinya kenyang karena minum air. Bahasa Jawanya apa? Blendingan. Nah, blendingan itu apa? Kembung karena minum air. Siapa yang dia minum hanya dengan mengambil satu cidukan tangan, maka dia bisa blendingan. Tapi yang minum dalam jumlah banyak, dia tidak akan mengalami itu. Demikian pula yang diriwayatkan oleh As-Sudi dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dan juga yang disampaikan oleh Qatadah. Kemudian As-Sudi mengatakan,
Kanal jaishu thamanina alfan. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Talut ada 80.000. Fashariba sittatun wa sab'una alfan. Nah, ternyata yang minum airnya dalam jumlah banyak itu sampai mencapai 76.000. Sehingga yang tersisa hanya 4.000. Yang bersama dengan Talut. Kadza qala, demikian yang diterangkan oleh As-Sudi. Namun keterangan As-Sudi ini nampaknya bertentangan dengan hadis sahih riwayat Bukhari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra mengatakan, "Kunna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natahaddath anna iddata ashabi Badrin ala iddati ashabi Talut." Kami dulu para sahabat Nabi SAW pernah ngobrol, berdiskusi bahwa jumlah pasukan perang Badar itu sejumlah pasukan yang dibawa oleh Talut. Alladzina jawazu ma'ahu an-nahra, yang berhasil melintasi sungai. Walam yujawiz ma'ahu illa mu'minun, dan tidak ada yang berhasil melintasi sungai itu kecuali mukmin yang jumlahnya adalah bid'ata asyara wa thalathumi'atin. Jumlahnya hanya 300 sekian belas orang. Sehingga pasukan Talut jumlahnya sangat sedikit. Sama seperti pasukan perang Badar. Kemudian juga diriwayatkan dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Al-Barra dengan konteks yang sama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di lanjutan ayat, "Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'a." Ketika Talut bersama orang yang mengikutinya berhasil melintasi sungai tadi, qalu, mereka mengatakan, "La taqata lanal yauma bijalut wa junudi." Kami tidak punya kemampuan untuk hari ini melawan pasukan Jalut dan beserta pasukannya. Ai istaqallu anfusahum an liqa'i aduwihim. Mereka merasa sedikit dengan jumlah mereka ketika harus berhadapan dengan musuh mereka. Likathratihim, disebabkan pasukan Jalut itu jumlahnya banyak. Nah, di saat itulah para ulama berfungsi untuk membakar semangat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yadhunnun, yang memiliki keyakinan annahum mulaqullah, kalau mereka akan ketemu Allah. Berkatalah orang-orang yang punya keyakinan kalau mereka akan ketemu Allah. Makna yadhunnun dalam ayat ini adalah yuqinun. Karena kata dhon itu bisa bermakna dhonnur rajih dan dhonnul marju. Kata dhon dalam Al-Quran itu bisa punya dua makna. Dhon bisa bermakna yakin dan dhon bisa bermakna dugaan lemah. Contoh dhon yang bermakna yakin, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sabar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan melakukan sabar dan salat. Wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Seperti apa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang yang yadhunnun, punya keyakinan bahwa mereka akan ketemu dengan Rabbnya. Allah sebut orang yang khusyuk itu memiliki dhon bahwa mereka akan ketemu Allah. Dhon dalam Al-Quran juga bisa bermakna dugaan lemah. Dugaan lemah itu dugaan yang sama sekali tidak memiliki indikator kalau itu benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka menyebut malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Kemudian Allah katakan gimana? Allah berfirman lanjutannya,
Apa yang mereka katakan hanyalah illa tiba'adh-dhanni. Mereka hanya mengikuti dhon. Sehingga dhon di sini adalah dugaan yang sifatnya dugaan yang lemah. Maka kata dhon dalam Al-Quran tidak semuanya bermakna dugaan yang lemah. Terkadang bisa artinya dhon yang berarti dhonnur rajih, dugaan yang kuat. Bisa juga dhon bermakna dhon al-marju. Sehingga pernyataan para ulama hadis ahad yufitu dhon, hadis ahad itu memberikan makna dhon, itu tidak serta-merta artinya adalah dhon al-marju. Karena hadis ahad yang sahih statusnya dhonnur rajih. Dhon rajih berarti dugaan kuat, statusnya adalah hadis yang valid. Baik. Para ulama yang disebutkan oleh Allah di sini, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang punya keyakinan kalau mereka ketemu Allah, itulah para ulama. Pada saat semangat mereka mulai turun dengan jumlah mereka yang sedikit, lalu fungsi para ulama menyemangati mereka, membakar semangat mereka. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok kecil yang berhasil mengalahkan kelompok besar. Biidznillah, dengan izin Allah. Baik. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka sudah punya pengalaman sejarah. Kalimat ini menunjukkan apa? Mereka sudah punya pengalaman sejarah. Maka saat para ulama itu memotivasi Bani Israel, menyemangati Bani Israel untuk tetap bertahan, untuk tetap bersemangat melawan pasukan Jalut, mereka mengatakan kam min fi'atin qalila. Betapa banyak kelompok kecil. Berarti dulu sudah pernah terjadi. Artinya mereka menyampaikan berdasarkan pengalaman sejarah yang pernah kita baca, ada banyak peristiwa kelompok kecil yang dia berhasil mengalahkan kelompok besar. Biidznillah, dengan izin Allah. Contohnya apa saja Pak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar? Wallahu a'lam. Yang jelas peristiwa sejarah itu dipahami oleh Bani Israel, dipahami oleh para ulamanya, sehingga mereka menyampaikan dulu sudah ada kondisi seperti itu. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makna Allah bersama orang yang sabar. Kebersamaan Allah itu ada dua. Ada kebersamaan dalam makna umum, ma'iyyatul ammah. Kebersamaan dalam makna umum, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, menyaksikan, mendengar, mengawasi semua perbuatan hamba. Baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang zalim. Semuanya diawasi oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang kedua, ada kebersamaan bimaknal khas. Kebersamaan bimaknal khas, ma'iyah khassa, bentuknya adalah kebersamaan berupa memberi pertolongan, memberi perhatian, menguatkan semangat, dan seterusnya. Dan kebersamaan seperti inilah kebersamaan yang istimewa. Dan itu kebersamaan yang sifatnya janji baik untuk orang-orang saleh yang Allah berikan kepadanya. Seperti innallaha ma'as sabirin. Termasuk juga innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk pernyataan yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq pada waktu mereka berdua berada di dalam gua Thur. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan yang dimaksud bersama di situ kebersamaan apa? Kebersamaan yang sifatnya khusus. Lalu apa makna kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar? Wallahu ma'as sabirin. Maknanya Allah akan menolong, Allah akan membantu, Allah menguatkan, Allah memberikan jaminan kebaikan kepada orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar tentu berbeda dengan makna Allah bersama dengan seluruh para hambanya. Selanjutnya,
Walamma barazu li Jalut wa junudihi, ketika mereka barazu berarti sudah berada di tempat perang, berhadap-hadapan. Li Jaluta, untuk menghadapi Jalut, wa junudihi, dan seluruh pasukannya. Qalu, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan langkah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Baik. Anda bisa lihat di sini. Kekuatan terbesar dalam perang itu adalah keberanian. Dan keberanian seorang hamba itu muncul ketika dia punya kesabaran. Dan kesabaran itu awalnya adalah karena yakin dan iman. Maka seorang hamba yang memiliki keyakinan dan iman, dia punya harapan. Dari harapan itulah dia sanggup untuk bersabar. Dan pada saat itulah muncul keberanian. Oleh karena itu, kenapa orang dia mengalami penyakit pengecut? Karena dia enggak berani menghadapi tantangan. Dan dia tidak sabar, tidak berani menghadapi tantangan. Sehingga dia enggak sabar dengan aneka tantangan. Dan ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak punya keyakinan. Makanya dengan belajar akidah, dengan belajar tauhid, belajar tentang iman, akan bisa menguatkan mental seorang hamba. Mental hamba akan semakin menjadi pemberani, semakin kuat, karena dia punya apa? Iman. Pasukan Talut ketika itu berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah limpahkanlah rasa sabar kepada kami. Orang kalau sudah punya sabar yang tinggi, dia siap untuk menghadapi aneka tantangan. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang menyakitkan, kalaupun ada sesuatu yang berat baginya, dia berani untuk menghadapi. Baik, inilah jihad yang sampai pada titik pertaruhan nyawa. Dan sebagian orang sekarang diuji oleh Allah dengan aneka ujian. Terutama ujian untuk masa sekarang adalah ujian ekonomi. Sehingga ujian ekonomi menuntut manusia untuk bersabar. Sabarnya dalam bentuk apa, Pak? Sejauh mana kau bertahan terhadap aturan syariat. Karena kalau dia enggak bersabar, dia melanggar larangan Allah. Akhirnya dia melakukan transaksi riba, dia melakukan praktek haram, dia pengen kaya dengan jalan pintas, main kripto dan turunannya. Karena dia enggak sabar. Dengan adanya ujian ekonomi, dia enggak sabar. Makanya jihad orang sekarang yang seharusnya lebih ringan dibandingkan jihad orang masa silam, tapi banyak orang sekarang yang gagal. Sehingga di saat dia diminta untuk meninggalkan sesuatu yang haram, banyak enggak yang enggak kuat? Banyak. Banyak yang enggak kuat. Dia bertahan dalam sesuatu yang haram. Ketika dia diminta untuk meninggalkan pekerjaan yang bermasalah, ada enggak yang dia enggak kuat? Banyak. Berarti dia tidak kuat untuk bersabar. Salah satu di antara pertimbangannya, kalau ini saya tinggalkan, saya kerja apa? Saya makan apa? Sumber pendapatan saya dari mana? Sekarang sulit nyari kerja dan seterusnya. Itulah tantangan kamu. Kalau dulu tantangannya berani maju mati. Atau yang kedua kau cacat. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka orang yang berjihad hanya ada dua. Antara mati dan pulang cacat. Tapi para sahabat luar biasa. Makanya menjadi sahabat itu bukan masalah siapa yang duluan lahir. Tapi menjadi sahabat itu pilihan Allah. Sehingga bukan karena ini karena saya dilahirkan jauh setelah Nabi SAW wafat. Andaikan saya dilahirkan di zaman beliau SAW berdakwah, saya jadi sahabat. Belum tentu. Karena ujian jadi sahabat itu luar biasa. Maka jadi sahabat itu bukan masalah siapa yang lebih dulu lahir di kalangan generasi kaum mukminin. Kita memang lahir 14 abad pasca wafatnya Nabi SAW. Bukan berarti karena masalah kita lahir belakangan sehingga kita nggak bisa jadi sahabat. Namun Allah jadikan sahabat itu karena mereka adalah manusia pilihan yang punya mental lebih hebat dibandingkan kita. Baik.
Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah langkah kaki kami dalam melawan musuh-musuh kami. Wa jannibnal firara wal ajza, dan jauhkan kami jangan sampai ketakutan sehingga lari dari medan perang dan tidak semangat untuk perang. Karena itu kalau pasukan sudah punya rasa takut, alamat kalah. Sehingga yang penting apa dalam perang itu? Modal keberanian. Kalau sudah berhadapan-hadapan, modal yang paling utama adalah keberanian. Baik. Karena itulah perang yang dirasakan oleh Khalid bin Walid paling sulit untuk ditaklukkan musuhnya, perang apa? Perang Yamamah. Khalid bin Walid pernah menyampaikan testimoni beliau tentang pengalaman beliau selama perang. Belum pernah ada pasukan yang lebih sulit ditaklukkan melebihi pasukan Yamamah. Perang Yamamah melawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa perang melawan nabi palsu ini berat? Karena pasukannya yakin Musailamah itu nabi. Sehingga kekuatan iman mereka mirip seperti kekuatan sahabat ketika membela Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu Bakar bukan nabi. Abu Bakar bukan nabi. Dan Abu Bakar dianggap melawan nabi. Maka pasukannya Musailamah sabarnya luar biasa. Kata Khalid, belum pernah aku menjumpai pasukan yang lebih penyabar, wa athbatu aqdaman, dan lebih kuat langkah kakinya melebihi pasukannya Musailamah. Tapi pada saat mereka berhadapan dengan tentara Romawi, berhadapan dengan tentara Persia, lebih ringan. Walaupun jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit dengan persediaan bahan makanan yang lebih terbatas. Fahazamuhum biidznillah. Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut. Sementara Dawud berhasil membunuh Jalut. Dalam berita Israiliyat dinyatakan annahu qatalahu bimiqla'in kana fi yadihi ramahu bihi fa asabahu faqatala. Bahwa Daud membunuh Jalut itu dengan menggunakan ketapel. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, zakaru fi Israiliyat. Mereka menceritakan ini ada dalam referensi Israiliyat. Walaupun itu yang kemudian diyakini oleh hampir seluruh masyarakat, baik muslim maupun kafir. Sehingga orang Yahudi meyakini yang sama, Nasrani juga sama. Karena kita semuanya mengakui Daud sebagai nabi. Yahudi mengakui Daud sebagai nabi, Nasrani juga mengakui Daud sebagai nabi, Muslim juga sama. Dan kita semuanya punya keyakinan yang seragam. Daud membunuh Jalut dengan menggunakan ketapel sampai difilmkan. Nah, itu bukti kalau mereka mengakui. Namun ternyata ini adalah berasal dari apa? Berita Israiliyat. Silahkan diceritakan, tapi tidak kita benarkan 100% maupun kita tolak 100%. Intinya Quran hanya menyebutkan Daud membunuh Talut. Dan disebutkan dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, Talut menjanjikan kepada Daud jika berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi separuh dari harta kekayaannya. Dan kemudian dipenuhi. Setelah Talut meninggal, alal malak ila Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Daud alaihissalam sebagai raja. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan Daud sebagai seorang nabi. Sehingga Daud menggantikan posisi Talut dan Samuel. Nabinya siapa? Samuel atau Syamun. Sedangkan rajanya Talut. Begitu ada Daud, dua orang ini menyatu dalam Daud. Sehingga Daud alaihissalam menjadi raja, menggantikan Talut, dan Daud alaihissalam sekaligus jadi nabi, menggantikan Samuel. Walihada, karena itu di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Allah berikan kepada beliau al-mulka, kerajaan, wal hikmah, kenabian, an-nubuwah ba'da Samuel, kenabian setelah Nabi Samuel. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada beliau apa saja yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah ajarkan kepada beliau adalah kitab Zabur. Allah berikan beliau sebuah kitab
dan tidak semua nabi punya kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Andaikan Allah tidak menghalangi kezaliman sebagian manusia dengan keberadaan manusia yang lain, tentu permukaan bumi ini akan rusak. Maksudnya gimana, Pak? Ada banyak orang jahat atau orang yang punya potensi jahat. Kalau orang jahat dan punya potensi jahat ini dibiarkan untuk bertindak jahat, kira-kira gimana? Rusak kehidupan. Maka Allah menahan orang jahat dan yang punya potensi jahat dengan keberadaan orang baik dan orang yang punya potensi kebaikan. Maka di saat itulah keberadaan orang baik menjadi pasukan Allah untuk menghalangi kejahatan orang-orang yang jahat. Baik, nanti lanjutannya akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Andaikan Allah tidak menghalangi potensi jahat dari sebagian hambanya, dengan Allah datangkan hamba yang lain, maka permukaan bumi ini akan rusak. Ada satu tafsir yang menarik tentang kalimat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat maksiat adalah Allah timpakan bencana alam. Sehingga ketika maksiat tersebar di mana-mana, menyeluruh di masyarakat, maka salah satu di antara ancaman yang diberikan Nabi SAW adalah ayya'ummahumullahu bi'iqabi. Allah akan berikan hukuman yang menyeluruh bagi mereka. Keberadaan orang saleh di tengah masyarakat yang ahli maksiat mengurangi potensi maksiat itu. Sehingga bisa jadi dengan keberadaan orang saleh ini Allah menahan terjadinya bencana alam. Maka orang saleh yang berbuat taat, orang saleh yang bertakwa kepada Allah, orang saleh yang mengajak masyarakat untuk berbuat baik, Allah berikan balasan berupa keberkahan di lingkungannya. Sehingga Allah turunkan hujan, Allah kasih mereka kelimpahan rizki dan seterusnya. Nah, ini dijadikan dalil walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Orang saleh yang berbuat taat tadi menghalangi keberadaan orang yang berbuat maksiat. Karena andaikan orang yang berbuat maksiat itu dibiarkan lalu tersebar di mana-mana, maka yang terjadi adalah kerusakan alam berupa bencana alam. Maka Allah Subhanahu wa taala halangi dengan cara Allah ciptakan orang-orang saleh yang mereka menjadi penahan aneka maksiat di lingkungan. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan guru agama. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, muallimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan agama kepada masyarakat. Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr. Orang yang mengajarkan agama kepada masyarakat dimintakan ampunan oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi sampai ikan yang berada di air. Kenapa binatang juga memohonkan ampunan kepada mereka? Sebagian menjelaskan orang soleh ini mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Allah, sehingga pengaruh dari dakwahnya menyebabkan banyak sekali kegiatan ketakwaan di lingkungan itu. Dan pada saat mereka bertakwa, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan berupa adanya hujan, adanya tanaman dan sumber makanan yang lainnya. Siapa yang mendapatkan manfaatnya? Semua makhluk termasuk binatang. Maka Allah ilhamkan kepada mereka sebagai bentuk rasa terima kasih kalian kepada orang soleh tadi, mintakan ampunan untuknya. Disitulah makna walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Maka Bapak Ibu, berbuat ketaatan menyumbangkan kelestarian lingkungan, sebagaimana berbuat kemaksiatan menyumbangkan kerusakan alam. Anda berada di mana?
walaupun tidak memberikan pengaruh secara langsung. Tapi saat kita berbuat taat, saat seorang muslim berbuat taat, maka dia akan menjadi penghalang terjadinya bencana alam disebabkan karena Allah menghukum pelaku maksiat. Baik. Lalu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah yang kami ceritakan kepadamu, natluha 'alaika. Kami ceritakan kepadamu bil haqqi, dengan benar. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, sesuai dengan realita yang ada. Sebab kisah dalam Al-Qur'an tidak ada unsur kedustaan sepeser pun. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Dan bagian dari bukti kalau Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, beliau bisa bercerita kejadian di masa silam, padahal Nabi Muhammad SAW tidak ikut hadir dalam peristiwa itu. Saat peristiwa perang Talut dan Jalut, apakah Nabi SAW hadir di sana? Beliau belum lahir. Tapi kenapa beliau bisa bercerita? Itu bagian dari apa? Mukjizat beliau. Beliau bisa menceritakan peristiwa gaib di masa silam, berupa kisah para nabi di masa silam. Maka coba Bapak Ibu lihat dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kejadian-kejadian para nabi masa silam, sering Allah mengatakan, kau dulu tidak ada di sana. Kau tidak ada di sana. Wahai Muhammad, kau tidak ada di sana, tapi kau bisa cerita. Dzalika min amba'il ghaib. Demikianlah berita gaib yang aku berikan kepadamu. Baik, saya kasih tugas ya. Tolong carikan dalam Al-Qur'an pernyataan yang menyebutkan selesai Allah menceritakan tentang kejadian masa silam, kemudian Allah akhiri, kau dulu tidak ada di sana. Ini adalah bagian dari cerita gaib yang kami berikan kepadamu. Karena bagian dari tanda kenabian adalah beliau bisa bercerita tentang kisah masa silam, padahal beliau tidak pernah membaca isi Taurat dan Injil. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai juz 2 dari surat Al-Baqarah. Dan berikutnya masuk juz 3. Ada pertanyaan. Juz dalam Al-Qur'an itu sebenarnya muncul sejak kapan? Berkaitan dengan masalah juz. Juz'un itu artinya bagian. Jamaknya ajza. Al-Qur'an terbagi menjadi berapa juz? 30 juz. 30 juz berarti 30 bagian. Lalu kenapa Al-Qur'an terbagi menjadi 30 bagian ini? Yang perlu dipahami bahwa keberadaan juz ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat. Walaupun sebenarnya sahabat sendiri mereka punya kebiasaan membagi waktu membaca Al-Qur'an atau membagi membagi rentang dalam membaca Al-Qur'an menjadi beberapa bagian. Diceritakan oleh Aus bin Hudzaifah. Beliau mengatakan, Sa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibunal Qur'an. Aku pernah bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara kalian membagi-bagi Quran. Qalu, para sahabat itu mengatakan, Thalatha wa khamsah wa sab'ah wa tis'ah wa 11 wa 13. Kita ulangi ya. Kami membagi Al-Quran itu dengan cara membaca 3, 5, 7, 9, 11, 13. Wa hizbul mufassali wahdah. Dan khusus untuk mufassal satu bagian sendiri. Sehingga mereka bagi 3, 5, 7, 9, 11, 13, lalu mufassal dibagi 7. Dalam waktu sepekan khatam. Dalam waktu sepekan khatam. Baik, maksudnya gimana Pak? 3 yang dimaksud adalah sehari itu membaca 3 surat panjang. 3 surat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu sehari. 3 surat panjang. Hari yang kedua baca 5 surat setelahnya, yaitu Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. 5 surat. Hari berikutnya membaca setelah 5
7 surat. 7 surat adalah 7 surat yang dimaksud adalah surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr dan An-Nahl. Berikutnya membaca 9 surat. Selanjutnya 11 surat. Selanjutnya 13 surat. 13 surat nanti terakhir di surat Al-Hujurat. Terakhir di surat Al-Hujurat. Lalu Al-Mufassal yaitu surat Qaf sampai surat An-Nas sehari. Sehingga mereka membagi Quran jadi 7. Ini wiridnya sahabat terhadap Quran. Sepekan khatam, balik lagi ke yang pertama. Masya Allah. Sehingga bukan one day one juice, tapi one day 5 juice, 5 juice ya. Kalau sampai surat An-Nisa. Itu kebiasaan para sahabat. Taib. Selanjutnya, model seperti ini bagi sebagian orang keberatan. Dan banyak di antara kita yang keberatan. Sehingga bisa sehari 1 juz itu sudah prestasi yang luar biasa. Dengan kesibukan kita scroll-scroll HP. Sehingga menyita banyak waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Lalu dari mana kok muncul pertama kali juz-juz tadi? Az-Zarqani dalam Manahilul Urfan, beliau menyebutkan satu bab judulnya Tajzi'atul Quran, pembagian juz dalam Al-Quran. Kata beliau, kanatil masahiful Utsmaniyah mujarradatan minat tajzi'ah allati nadhkuruha. Mushaf Utsmani itu tidak ada pembagian juz. Kama kanat mujarradatan minan nuqati wasyakal. Dan mushaf Utsmani juga tidak ada titik dan tidak ada harokat. Sehingga ba, ta, sa, nun itu sama semua. Perahu seperti ini. Ba, ta, sa, nun sama semua. Cuman perahu gini ya. Lah bedainya gimana Pak? Misalnya sabata dengan batasa kan sama semua. Cuman gini. Cara mereka bedain gimana? Karena sudah kebiasaan. Orang Arab walaupun tulisan Arabnya tidak jelas, mereka bisa baca. Sama seperti dokter walaupun tulisannya nggak jelas, orang udah tahu. Maksudnya apa? 3 kali sehari. Walaupun cuma oret-oretan. Sudah? Sebab pemilik bahasa mereka tahu. Kadang kan kita nulis tuh teman seret, gitu kan? Keterang seret. Nah, keterang seret apa punya? Keterangan. Ngannya cuma dibuat garis. Cuma dibaca depannya saja. Pemilik bahasa dia paham bahasanya. Kemudian kata beliau, wa minan nasi man qassamul juz'a ila hizbain. Ada juga sebagian di antara ulama yang membagi 1 juz jadi 2 hizb. Jadi hizb itu setengah juz. Ada juga yang dia menerapkan pembagian juz-juz tadi. Dan seterusnya. Dan semuanya mengatakan ini tidak ada di zaman sahabat. Syekhul Islam pernah menyebutkan, atau di sini dikatakan ya, ammat tahzib al-mawjud al-yaum. Adapun pembagian hizab-hizab seperti yang kita jumpai saat ini fil masahif dalam mushaf, falaisa hunaka jazmun bi awwali man wada'ahu wa ikhtarahu. Tidak ada penjelasan tegas siapa yang pertama kali memasang juz-juz itu. Walakin alladhi yanquluhu ba'du ahli ilmi, namun sebagian di antara ulama menukilkan, meriwayatkan anna wadi'ahu huwa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bahwa yang pertama kali membagi-bagi Quran menjadi beberapa juz adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang ini fasik, tukang membunuh, tapi hafid Quran. Dan dia tukang membunuh, namun dia hafid Quran. Baik. Kata Syekhul Islam, waqad ulima anna awwala ma juzzi al-Quran bil huruf tajzi'ata 28 wa 30 wa 60. Ma'ruf di kalangan ahli qiraah bahwa pembagian Quran dengan menggunakan huruf itu ada yang membagi menjadi 28 bagian.
Dan ada yang membagi 30 bagian. Ada juga yang membagi 60 bagian. Ada juga yang menetapkan juz di awal surat. Lalu kata beliau, wa asna al-qissah wa nahwi dzalika kana fi zamanil Hajjaj wa ma ba'dahu. Wa ruwiya anna al-Hajjaj amara bidzalika. Dan aneka pembagian-pembagian tadi, ada yang ditaruh di depan surat, ada yang ditaruh sejumlah sekian dan seterusnya. Diriwayatkan bahwa yang pertama kali memerintahkan adalah Hajjaj bin Yusuf. Walam yakun ahlal Madinati ya'rifuna dzalika, sementara penduduk Madinah ketika itu tidak mengenalinya. Wallahu alam. Jadi intinya juz seperti ini sifatnya hanya inisiatif sebagian orang. Tujuannya apa? Memudahkan bagi mereka untuk mengatur waktu dalam membaca. Sehingga sebenarnya dibagi 30 itu agar khatam selama sebulan. Walaupun demikian kita khatam setahun sekali. Masya Allah. Berarti Qur'annya dibagi 360 juz. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.